Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, di mana jumlah penduduk dunia diperkirakan menjadi hampir 10 miliar. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta pada tahun 2045, dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Proporsi usia produktif yang lebih besar merupakan salah satu penggerak pembangunan. Di tahun 2045, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dan digital terbesar di dunia yang akan mendorong pertumbuhan dan penggerak ekonomi berbasis inovasi. Peranan sektor industri akan meningkat sebanyak 26% di tahun 2045 dengan adanya penggerak ekonomi berbasis sumber daya alam. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang selalu siap melangkah jauh ke depan. Harapan, keinginan sudah ada di depan mata. Saatnya kita lanjutkan langkah besar ini bersama. Jika kita tak bergerak, jika kita tak berinovasi, jangan harap Indonesia maju dapat kita nikmati. Bu Rohaya Membeliterasi, izinkan saya membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Call for Essay INKIS Volume 10, segenap panitia yang bertugas, dan rekan-rekan finalis yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dewi Latifah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung dengan bangga mempersembahkan esai yang berjudul Teko, Teh Kombucha Daun Kopi, Coffea Canepora sebagai minuman fungsional untuk menunjang industri kreatif di Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita lihat pada awal video, pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diprediksi akan mengalami sebuah peluang luar biasa yang disebut dengan bonus demografi. Menurut Badan Pusat Statistik, pada kondisi tersebut sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun, yaitu pada usia produktif. Nah, jika populasi produktifnya dapat diberdayakan dengan baik, maka beberapa masalah ekonomi dapat terselesaikan dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Krisis ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan salah satu masalah ekonomi yang terjadi saat ini yang mengharuskan setiap negara untuk bersaing, baik di pasar dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya mahasiswa, dituntut untuk mempunyai kemampuan melihat peluang dan menciptakan inovasi baru di dunia ekonomi kreatif. Krisis ekonomi global dan perdagangan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Salah satu provinsi yang ikut serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia adalah Provinsi Lampung. Data terbaru menunjukkan perekonomian Provinsi Lampung tumbuh sekitar 4,96%. Peningkatan tersebut berhubungan dengan kopi sebagai komoditas utamanya. Dengan luas lahan lebih dari 156.000 hektar, sekitar 70% ekspor kopi nasional berasal dari Lampung, menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi kedua produsen kopi terbesar di Indonesia. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi kreatif di Lampung belum sesuai harapan. Alasannya karena kurangnya potensi dan sumber daya ekonomi kreatif yang tersedia. Sangat disayangkan, dengan banyaknya produksi kopi tersebut seharusnya menjadi peluang untuk menjadikan Provinsi Lampung dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang tinggi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan limbah pemanenan kopi, yaitu limbah daun kopi. Daun kopi merupakan salah satu limbah pada proses pemanenan kopi. Petani biasanya memangkas daun kopi untuk memudahkan memanennya. Namun, daun kopi tersebut hanya dibuang begitu saja, dan setelah beberapa hari, petani biasanya membakar daun kopi tersebut di tempat. Padahal, daun kopi dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Pada daun kopi mengandung senyawa-senyawa aktif
yang berkhasiat untuk mencegah penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus, serta bermanfaat untuk kesehatan yang lainnya. Berangkat dari hal tersebut, saya mengembangkan sebuah inovasi pengolahan daun kopi yang bertujuan untuk memberikan manfaat kesehatan dan nilai ekonomis bagi masyarakat Lampung. Inovasi tersebut yaitu Teko, teh kombucha daun kopi, Coffee Canepora sebagai minuman fungsional untuk menunjang industri kreatif di Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Berikut ini saya gambarkan untuk fokus permasalahannya. Lalu, apa itu Teko? Teko merupakan teh kombucha yang diinovasikan dengan teh daun kopi sebagai bahan utamanya. Teh kombucha merupakan larutan teh yang difermentasikan selama 8-12 hari dengan menggunakan bakteri Acetobacter psyllinum dan Khmer Saccharomyces cerevisiae. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, mengapa saya memilih daun kopi sebagai bahan utama pembuatan teko ini? Yang pertama yaitu untuk memanfaatkan limbah daun kopi yang hanya dibuang begitu saja oleh masyarakat Lampung. Yang kedua karena manfaat kesehatannya. Jadi selain rasanya enak juga dapat memberikan khasiat bagi tubuh, yaitu mencegah penyakit degeneratif, sehingga teko ini dapat menjadi minuman fungsional. Untuk komposisi dari teko, yang pertama yaitu teh daun kopi, yang kedua yaitu air, yang ketiga ada gula pasir, dan yang keempat yaitu SCOBY atau starter kombucha. Nah, berikut ini merupakan bagian alir proses pembuatan teh kombucha. Lalu, bagaimana teh kombucha daun kopi dapat menunjang industri kreatif di Lampung? Nah, teh kombucha daun kopi ini memanfaatkan banyak limbah daun kopi yang semula tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Selain memiliki manfaat kesehatan, teh kombucha daun kopi juga memiliki rasa, tekstur, dan aroma yang baik sehingga cocok untuk dijadikan industri minuman. Produksi teh kombucha yang masih jarang di pasaran dan memiliki banyak khasiat kesehatan menjadikan teh kombucha ini berpeluang untuk diminati banyak konsumen sehingga dapat laris di pasaran. Akibat hal tersebut, akan banyak pula industri rumahan dan UMKM yang akan memproduksi teh kombucha tersebut. Tentunya dalam menjalankan kegiatan produksi dibutuhkan banyak karyawan sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya ekonomi kreatif masyarakat Lampung. Kemudian, bagaimana peran mahasiswa melalui Teko dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mahasiswa dengan kemampuan 4C yaitu Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication dapat menciptakan inovasi Teko tersebut. Lalu bagaimana prosesnya? Penerapan critical thinking dapat terlihat dari kemampuan mahasiswa untuk menalar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Sedangkan creativity mahasiswa dapat terlihat dari penemuan baru atau inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu teh kombucha tersebut. Kemudian, communication digunakan untuk menyampaikan inovasi kepada masyarakat serta collaboration dengan pelaku industri terkait inovasi teh kombucha. Dengan adanya keterampilan tersebut, melalui inovasi teh kombucha daun kopi, maka mahasiswa dapat terjun langsung dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan pengolahan daun kopi menjadi teh kombucha. Untuk lebih jelasnya, saya sajikan pada bagian berikut ini. Jadi setelah tercipta inovasi teh kombucha daun kopi dan berpeluang untuk laris di pasaran, maka industri kreatif di Lampung akan berkembang dengan pemasaran dan jangkauan yang luas. Kemudian akan banyak pula lapangan pekerjaan baru yang terbentuk dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud Indonesia Emas 2045. Mahasiswa berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui inovasi Teko atau teh kombucha daun kopi. Inovasi tersebut berpeluang menjadi sebuah usaha yang menjanjikan bagi industri kreatif dan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif di Lampung. Dengan demikian, Provinsi Lampung dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Makan durian campur selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.